menghendaki kebaikan pada seorang hamba, pasti Allah akan memberikan rasa manis dalam ibadah. Rasa manis apa, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah? Rasa manis tersebut adalah seperti madu yang menjadi candu yang selalu ingin dinikmati oleh hamba tersebut. Kemudian Allah istiqomahkan dan tidak Allah wafatkan orang tersebut kecuali sedang dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti merahmati kita semua, memberikan segala apa saja yang kita butuhkan untuk keperluan, untuk menunjang kebutuhan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan duduk bersama berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat. Marilah kita syukuri semua nikmat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa pula menambahkan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa berdakwah dengan penuh kesungguhan, sehingga risalah yang beliau bawa, yang beliau terima dan beliau sampaikan untuk umat manusia, untuk keselamatan umat manusia, sampai di hati kita, sampai ke pelosok-pelosok tempat tinggal kita, sampai keimanan itu kepada orang tua kita, kakek, nenek, dan guru-guru kita, sehingga kita terlahir dan besar menjadi umatnya yang beriman. Mudah-mudahan kita wafat membawa iman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Izinkan Khatib menyampaikan wasiat takwa. Wasiat itu Khatib khususkan untuk diri pribadi Khatib sendiri dan umumnya untuk saudaraku sekalian umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di bulan ini, bulan Ramadan, adalah momentum yang tepat karena banyak didukung oleh berbagai sarana yang tepat yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai bulan Ramadan kita mendapatkan predikat atau Allah angkat derajat kita, angkat maqam kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada-Nya. Hadirin rahimahullah, di bulan suci Ramadan ini ulama menyampaikan setidaknya dengan adanya bulan suci Ramadan Allah menghendaki mendidik kita, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk hambanya adalah merupakan untuk
menjadikan hambanya hamba yang dekat kepadanya, yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Setidaknya dalam ibadah atau menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ada dua hal yang hendak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang pertama adalah mendidik untuk membiasakan diri kita menahan dari segala sesuatu yang dapat memabukkan kita, membuai kita, melenakan kita akan hal-hal yang merupakan bagian dari kenikmatan dunia. Kita mampu menahan diri kita melaksanakan atau mendapatkan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin tergolong hal yang biasa. Tapi di saat kita mampu menahan apa saja yang dibolehkan Allah terhadap diri kita, yang menjadi hak kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu tergolong hal yang luar biasa. Menahan bukan berarti tidak diperbolehkan, akan tetapi menahan terhadap hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dalam artian tidak berlebihan pada saat kita merasakan makan, minum, dan segala macam kenikmatan yang lainnya termasuk syahwat seksual. Bagi kita, terutama yang sudah, apalagi yang sudah berumah tangga, itu adalah hal yang halal, yang dibolehkan, bahkan melaksanakannya itu menjadi ibadah di sisi Allah. Tapi selama bulan Ramadan, Allah menghendaki kita menahan itu semua ketika sedang berpuasa. Dan dengan bantuan dan hidayah dari Allah, alhamdulillah, kita mampu menahan hal-hal yang dibolehkan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dihalalkan oleh Allah kepada kita, yang bukan merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat laksanakan. Dan mudah-mudahan segala hal yang dapat kita tahan secara berlebihan untuk mengkonsumsi atau memperlakukannya atau berbuatnya dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari selepas bulan suci Ramadan. Setidaknya ketika azan maghrib tiba, kita ingat pada siang hari kita tadi, kita telah melaksanakan berbagai macam penahanan hal-hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika masuk waktu maghrib, semua yang dilarang di siang hari itu menjadi halal. Disitulah ujian bagi kita. Sebagai bagaimana kita bisa menahan untuk tidak berlebihan, untuk tidak mengkonsumsi atau berbuat berlebihan terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah di siang hari ketika di malam hari. Kalau kita terbiasa selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah selepas bulan Ramadan kita pun terbiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa dan mampu menahan untuk tidak berlebihan akan segala sesuatu. Karena memang sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai Allah, sebagaimana kita ketahui, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sangat tidak suka terhadap hamba-Nya yang berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah, karena esensi puasa adalah menahan. Secara bahasa puasa berarti al-imsak mutlaq. Mutlak artinya puasa itu adalah menahan. Secara syariat, secara fikih, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika digabungkan dua hal tersebut, kita dapat menahan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah untuk tidak kita laksanakan secara berlebihan, sehingga kita dapat mampu menjadi hamba Allah yang qanaah, yang selalu rela ridho terhadap apa saja yang Allah tentukan, selalu menerima, bersyukur terhadap apa saja yang Allah rezekikan kepada kita, karena kita terbiasa untuk tidak berlebih-lebihan selama bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Pendidikan yang dapat kita dapatkan di bulan suci Ramadan yang kedua, menurut ulama,
yakni adalah mendidik kita akan perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh yang mungkin tidak kita biasakan di bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan suci Ramadan ini memancing, menstimulus, merangsang kita untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal ibadah yang mungkin di luar Ramadan tidak istiqomah kita laksanakan atau belum kita laksanakan. Kita berharap dalam pembiasaan ibadah di bulan Ramadan ini ada satu saja yang Allah istiqomahkan sehingga bisa kita praktekkan, kita manfaatkan, kita istiqomahkan setelah Ramadan berlalu. Mungkin kita jarang sekali membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Kita berusaha selama bulan suci Ramadan ini kita terbiasa membaca Al-Quran, dan kita minta Allah istiqomahkan kita agar senantiasa mampu membaca Al-Quran pada setiap harinya selepas Ramadan. Karena istiqomah adalah sebaik-baiknya permintaan. Bagaimana seseorang bisa tergelincir dari keimanan dari dirinya karena tidak ada istiqomah dalam dirinya, tidak ada keinginan yang kuat untuk membiasakan atau mendawamkan hal-hal yang baik yang harus dilakukan pada keseharian. Mungkin bagi yang berlebihan harta, minta kita istiqomahkan untuk selalu senantiasa peduli dan berbagi kepada umat Islam selepas bulan suci Ramadan. Karena orang-orang yang kelaparan tidak hanya di bulan Ramadan, selepas Ramadan, di luar Ramadan juga kita banyak temukan sehari-hari orang-orang yang banyak kekurangan. Pagi mereka bisa makan, sore belum tentu. Pagi tidak makan, baru sore atau malam baru mereka bisa makan. Kita tanamkan kepedulian itu selama bulan suci Ramadan. Kita biasakan, kita istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah tersebut. Allah beri kita kekuatan istiqomah untuk melaksanakan. Dan segala macam ibadah-ibadah yang lainnya yang kita tidak laksanakan atau belum sempurna pelaksanaannya selama di luar bulan suci Ramadan, kita minta ketika kita laksanakan ibadah tersebut, Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita, sehingga selepas bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah tersebut. Bahkan amalan tersebut bisa mendarah daging dalam diri kita, menjadi hal yang sangat biasa kita laksanakan, menjadi ibadah yang sangat kita cintai. Walaupun tidak perlu semuanya ibadah kita laksanakan secara sempurna, setidaknya ada satu hal ibadah yang kita spesialisasikan dalam kehidupan kita, menjadi ciri khas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malaikat Allah ciptakan mempunyai tugas-tugasnya masing-masing, para aulia Allah beri tugasnya masing-masing, punya amal ibadah spesial yang menjadi ciri khas aulia tersebut sehingga dikenal oleh para malaikat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita biasakan, kita minta istiqomahkan, mendarah daging amal ibadah tersebut menjadi kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan hasalahu, qila ma'salahu ya Rasulullah, qala yuwaffiquhu li'amalil khair, tsumma yuwaffiquhu 'alaihi." Kata Rasul, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, pasti Allah akan memberikan rasa manis dalam ibadah. Rasa manis apa, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah? Rasa manis tersebut adalah seperti madu yang menjadi candu yang selalu ingin dinikmati oleh hamba tersebut. Kemudian Allah istiqomahkan dan tidak Allah wafatkan orang tersebut kecuali sedang dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Banyak kita lihat dan dengar kisah-kisah orang-orang yang terbiasa melantunkan ayat suci Al-Quran, Allah wafatkan ketika sedang baca Al-Quran.
Orang-orang yang terbiasa melaksanakan ibadah sholat, Allah wafatkan dalam keadaan sholat. Orang-orang yang terbiasa melaksanakan amal ibadah yang lainnya, Allah wafatkan, Allah angkat, Allah muliakan derajatnya, Allah cabut nyawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah beri kekuatan istiqomah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan diberi kekuatan melaksanakan apa saja yang bisa kita istiqomahkan di bulan suci Ramadan ini dan selepas Ramadan nanti, sehingga kita dapat keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya yang menjalankan ibadah puasa dan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim wa li wa lakum ولمشايخنا ولمشايخكم ولوالدنا ولوالدكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.